warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah SWT yang berkuasa untuk masuk ke kesempatan kesehatan menghadapan aktivitas bagaimana istilahnya. Dan alhamdulillah yang hadir pada sebelumnya biasa. Terima kasih yang sudah hadir. Alhamdulillah yang saya kenal seperti yang kemarin saya katakan dulu bahwa sesi pertama ini mungkin juga sesi kedua besok kita coba untuk mereview apa yang sudah kita kaji bersama. Kita S1 dulu ya. Jadi izinkan saya share screen untuk apa? Untuk membuka whiteboard ya. Saya buka dulu. Sudah kelihatan whiteboardnya? Sudah. Jadi seperti kemarin yang sudah kami sampaikan sebelum kita ke satu yang barusan saya share itu. Nah kemarin juga sudah saya share sih, karena ini kan ada pendatang baru, ada mahasiswa yang baru selesai registrasi, jadi nggak apa-apa saya ulangi lagi. Cuma linknya saya kan. Yang pertama bahasan kita review ini ya, yang pertama deskriptif, dan yang kedua di hubungannya. Kedua ini mungkin pekan depan kita ke uji ya. Mungkin kalau tiga ini namanya mungkin yang kita bicarakan nanti ya. Nah, dua itu mungkin bisa Anda lihat di buku itu ya, buku Anda buka, silakan dibuka itu bukunya, silakan Anda akses ya. Di chapter pertama, izinkan ini saya stop dulu, saya buka bukunya biar kita bisa baca bareng-bareng ya. Ini ya, dulu bisa kelihatan ya bukunya ya. Bisa Pak. Coba kita lihat bersama ya. Seperti yang saya kemukakan kemarin, ini memang dasar sekali bahasan S1, tapi tidak apa-apa, kita review. Dan saya lihat ini buku ini saya tidak mengatakan bagus, tetapi paling tidak bisa mengantarkan kita untuk hanya menggunakan Excel, kita bisa main-main dengan formula-formula statistik besar ya. Kita lihat, kita mulai dari halaman chapter 1 pasien nah ini sample size, ini sampai deviasi, sampai error dari min itu ya, termasuk bersama. Nah ini sekali lagi ini kan deskriptif seperti tadi yang saya uraikan di dalam whiteboard tadi. Satu deskriptif, di hubungan ya, itu nanti akan kita selesai kita di situ. Kemudian besok uji tiga dan seterusnya, mungkin juga uji khusus dan seterusnya itu besok ya. Besok itu maksud saya minggu depan. Nah kita coba cermati bersama, ini bukan sesuatu yang aneh, baca ya. Ini kembali lah formula satu-satu ya. Sigma X per N itu adalah rata ya, sejak SMP sejak SMP itu ada formula itu. Sekarang kita lihat yang standar formula satu ya, formula satu terkait dengan standar deviasi. Apa maknanya ya? Apa maknanya? Bisa dicermati di sini. Nah kalau kita cermati bersama bahwa di dalam data yang Anda peroleh itu ya, data yang Anda peroleh itu kan beragam ya enggak? Dan dia punya variasi ya, dia punya variasi dan dia punya
nilai yang kadang sama kadang tidak X ini. Jadi untuk X ini sejumlah N ya kalau N-nya 10 ya berarti data X-nya ada 10 ya. Nah, kalau N-nya 100 ya X-nya ada X1 sampai X100 gitu. Nah, di sini di dalam formula standar deviasi itu maknanya, yang penting maknanya aja. Kalau formulanya ya saya tulis seperti ini. Maknanya adalah bahwa disparitas data antar 1 sampai ke N, kalau tadi misalnya N-nya 100, kalau bahasa Jawanya itu kalau junjung tahu, tinggi rendah gitu ya, atau ya terlalu jauh dengan rata, maka hampir bisa dipastikan standar deviasinya nilainya agak tinggi. Ya. Dan demikian pula sebaliknya, kalau disparitas nilai atau data dari X itu mendekati rata atau tidak terlalu bahasa Jawanya tidak terlalu jinjong itu ya dengan N tertentu, N bisa 100 bisa samanya, maka di sini akan rendah. Ini prinsip yang perlu anda pegang ya untuk formula 1 dulu. Sekali lagi bahwa nilai standar deviasi itu tergantung dari seberapa besar variasi data dari 1 ke N ya, misalkan ada 100 ya 1 sampai 100 itu dia variasinya kelihatan. Sehingga dengan demikian kalau misalkan ada persyaratan untuk analisis tertentu standar deviasinya tidak perlu terlalu tinggi, misalkan ditentukan sekian, nah berarti datanya bukan berarti datanya harus diubah, bukan, tapi datanya itu sebenarnya data yang kita pakai misalnya seperti itu. Nah kalau mau nyoba ya, ini di bawah ini ya, maaf ini salah. Nah di bawah ini ada contohnya. Ini cuma ada 8 student siswa dan ada skor tes itu. Oke, nanti kita sampai sana. Sekarang yang ketiga, bahasan kita tadi kan 3 ya, rata, min, standar deviasi sama standar error of mean ya. Nah kalau S-nya sudah diketahui tadi standar deviasinya ya, maka standar errornya itu merupakan pembagian dengan akar N di formula 1. Jadi, nah Anda di sini bisa melihat. Taruhlah misalnya S-nya, ya, ekstrim 10 misalnya, ekstrim ya, N-nya angka berapa yang akarnya itu 100? Akar 100 berapa? 10 ya. Jadi kalau ini 10 kan 1, ya enggak? Iya. Kalau S-nya rendah 1 misalnya. 1 ini N-nya 100 berarti kan per 10. Maknanya apa? Maknanya adalah bahwa kalau standar deviasinya rendah, maka standar errornya juga ya. Ini poin penting di dalam standar error ya. Poin penting dalam standar. Jadi sekali lagi standar deviasi itu juga bisa menentukan ya nilai standar error. Standar error dapat dipakai untuk prediksi kira-kira berapa besar error pada standar deviasi. Seperti itu formula 1. Nah, untuk kalau ada pertanyaan, jawaban, tanggapan, tanya atau apa saja, langsung saya instruksi ya. Kalau saya nunggu berhenti, saya terus saja pokoknya. Kalau enggak, jangan angkat tangan, jangan raise hand ya. Kalau raise hand, saya tidak tahu. Ini contohnya, misalkan Anda main Excel biasa ya. Ketika kita main Excel yang kita tes contoh praktisnya ya, kita lihat ada total student, skornya sekian, ini rata bisa dihitung, formula standar deviasi ini sama dengan hasil ini prosesnya.
Contohnya tadi kan ini seperti formula ini yang ini ekstra tadi termasuk 14 standar deviation ini hanya menunjukkan bahwa coba peralatannya cuma 125 tapi yang data 10 Anda dekatkan dengan kalau misalkan ini penelitian itu seperti kemarin saya contohkan, Anda menggunakan instrumen untuk menggaring data, terkait dengan persetujuan produk dan ketidaksetujuan produk. Misal, karena Anda kan buat produk itu kan pendekatannya kan pakai R&D loh. Sebenarnya kayak R&D itu ada uji kelayakan dari ahli materi, ahli media, dan semuanya Anda kan harus punya instrumen, ya nggak? Harus buat instrumen. Iya Pak. Di media ya, uji ahli lah ya, termasuk biasanya kalau ada pernyataan instrumen, ya, biasanya orang-orang bahasa. Jadi kita biasanya juga terbaca instrumen dilatih karena dianggap pembimbing dan mahasiswa sudah tahu maksudnya. Tapi ya apa-apa ya. Kalau mau itu bagus lagi. Nah biasanya Anda menggunakan skala kayak ini, 1 sampai 7. Kebetulan ini 1 sampai 7. Anda gunakan skala Likert 1 sampai 4, 20, 1, 3, 10, atau 2, 20, atau mau 10. Tapi yang dikembangkan untuk pendidikan profesi guru itu sampai 10. Kemudian ada pemilihan iklim ya, itu pembelajaran mikro itu juga pokoknya UJJ itu ya, itu ada 10. Nah semakin besar rentangan itu memang disparitas data itu akan bisa sangat terbuka. Orang menjawab 6, 7, 8, 5 itu semakin, tapi kalau sedikit itu relatif terkurung. Kalau misalkan biasanya 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2 kecenderungannya ke 3, habis itu 3, 4 misal aja ya, kecenderungannya ke D misal. Jadi seperti itu orang akan memilih
kalau nggak agree ya agree, atau kalau nggak 3/4 ya 1/2. Tapi biasanya kecenderungannya kalau memang itu Anda minta persetujuan, kalau nggak 3/4, ini dimudahkan sendiri. Tapi kalau Anda pakai 5 itu biasanya tengah-tengahnya kayak ragu-ragu atau kadang-kadang gitu. Ini malah menyulitkan peneliti. Peneliti biasanya tidak bisa memastikan bahwa responden bilang setuju atau tidak setuju. Jadi semuanya ada pertimbangan. Kalau Anda ingin menjaring orang lain yang bimbang, itu ya pakailah yang 5. Nah itulah yang kira-kira ada peluang orang itu ragu. Tapi kalau Anda ingin memastikan bahwa tempat saya itu orang setuju apa enggak, ya, pakai 4, dan yang 1, 2 itu disetujui, ya. Ini disetujui banget, ini disetujui kira-kira ya. Ini agree banget, kira-kira. Nah, sekarang pertanyaannya apa kaitannya dengan status? Ada juga, karena setiap item yang dipilih itu kan ada skornya ya, dan skornya itu seperti ini. Kalau ini kan ada 7, berarti peluangnya 1/7. Kalau 4 ya 1/4. Analisis juga analisis selesai. Saya kira gampang, itu tidak 1 dulu, tidak hitung. Ini contoh apa? Hampir sama kok ini. Sekarang kita yang ke generator. Itu juga Anda silakan aja pelajari, main dengan generator acak. Sama itu langkah-langkahnya ada di Excel, ujian. Kita langsung ke uji. Jadi yang kedua, kan generator ini, generator yang acak. Cari begitu. Sekarang kita kerjakan ini kita berapa? Berapa? Saya bantu kan? Itu chapter 2. Bukan yang uji bunga. Atau 4. Ya, sekarang 4 di tes. Kan itu uji beda nih. Uji beda kan 4. Oh iya ini. Kita langsung lompat ya. Jadi chapter 3, 4, 5 itu dapat tadi terkait dengan ini ya, uji apa? Beda ya. Tes proposal gitu lah ya. Jadi tadi kita sepakat bahwa kita bicarakan dulu yang deskriptif dan uji hubungan. Nah, uji hubungan itu yang itu ketika kita belajar yang lazim ya, dan lazim yang sering korelasi. Korelasi itu kan konsepnya, tapi kemarin saya jelaskan cerita. Coba saya tutup ya, saya jelaskan dulu. Sebenarnya kemarin sudah sih korelasi dengan regresi. Nanti kita kerjakan. Sekali lagi kalau ada pertanyaan langsung aja, nggak usah menunggu saya terus. Oke lah. Sekarang ke korelasi. Kalau kita korelasi misalkan ini satu dulu. Mungkin Anda ini satu. Korelasi di sini. Ini antara variabel A dan B itu dia saling bisa berhubung. Nah, nilai simbolnya biasanya dan korelasi ini bernilai rim 1 sampai ya, kalau 1 ya searah ya, kalau minus 1, kalau 1 sama dengan 1, kalau minus 1 lebih. Nah, dua variabel ini dapat dikatakan keeratan ditentukan oleh nilai R-nya. Kalau R-nya kalau misalkan kita pakai yang 0 sampai 1, jadi kalau mendekati 1 dia sangat kuat. Kalau dia mendekati 0 atau 0
ya itu sebenarnya ya, saya tidak mau tidak ada hubungannya ya sangat rendah. Dan kalau yang hanya sampai objektif -1 berarti ini apa, satunya ke kanan satunya ke kiri. Ibarat orang komunikasi antar manusia laki-laki perempuan, kalau R-nya 1 ya saling percaya. Kalau R-nya versi -1 ya cowoknya ke kanan, ceweknya jauh ke kiri, terus cowoknya ke kiri, ceweknya jauh ke kanan, kira-kira gitu gambaran. Oke, ini korelasi. Kemudian yang regresi, sebelum saya ke buku itu tadi, kalau yang regresi itu simple regresi, aku ini tidak ada kaitannya antara penjelasan korelasi dan regresi dengan besarnya. Besar ini kan ini. Nah, untuk regresi, sekali lagi regresi, variabel A itu dapat dipakai, sekali lagi dapat dipakai untuk memprediksi B. Variabel A dapat dipakai untuk memprediksi B. Itu regresi. Itu konsep awalnya begitu. Nah, oleh karena itu di dalam regresi, Anda harus mencari persamaan bahwa B sama dengan intercept. Apa itu intercept? Nanti kita lihat. Intercept plus ini ada koefisien. Di sini ada koefisien. Carikan. Oh, apa? Cari lalu ada pertanyaan, satu pengertian, ini kurung loh ya, ini diselesaikan dulu. Konsepnya begini, koefisien aktif itu yang nilainya Anda sudah belajar artificial neural network ASN yang cukup cerdas? yes, kemarin sekali. Ya. Nah, di dalam sistem cerdas itu saya kan ada yang namanya bobot ya. Masih ingat ya? Masih Pak. Ini difusi juga. Nah, ini kan bobotnya. Dan bobot itu ikut berkontribusi terhadap sinyal yang diterima oleh B yang mendapat variasi masukan, gitu ya. Sehingga di sini kalau B-nya, kalau A-nya bervariasi ya otomatis B-nya bervariasi karena koefisien kan ya. Kira-kira dan koefisien ini juga Anda dapatkan dari pelatihan kan gitu. Dari Mendel-Lindbergh misalkan kalau 1 ya tetap stabil, kalau kurang dari itu ya. Dan ini banding dengan 1. Masih ingat ya? Nah, untuk regresi juga begitu. Ini juga mirip-mirip itu. Jadi konsepnya juga berbeda. Ya. Saya ulang lagi bahwa di dalam regresi bawah panahnya juga kalau ini sehingga yang variabel A itu dapat dipakai B. Nah ini aja formulanya intercept plus koefisien itu sekali ya. Berapa nilai intercept? Nah, nanti akan kita jadi kan nilainya dari diagram kartesian 0,0 naik ke atas berapa nilainya ya kita ini atau ini kita ngomongkan interceptnya ke sini ya kita di sini ya nilai interceptnya dari sini ke sini kita garis tugasnya coba ya makanya kalau interceptnya 0 ya dari sini.
Nah ini dari mana? Ada di dengan lihat Excel. Nah sekali lagi saya ke konsep korelasi dan resiko yang. Nah biasanya kan dulu ketika satu apa ini variabel bebas kita atau independen variabel dan independen variabel atau ini prediktor, ini kriterium atau apapun namanya atau variabel relatif namanya macam-macam ya. Tapi yang jelas bahwa satu model diagramnya seperti itu. Dan yang kedua bahwa masing-masing relasi antara variabel A dengan B, mungkin di sini ada C dengan B, ya ada juga B dengan C. Atau kalau ada ANN, ya mungkin diagram. Oke, ini saya tutup. Saya kembali lagi ke oh nggak ada yang tanya. Karena ini kan ulang. Nah ini coba kita cermati terjadi halaman berapa? 116. Ini nilai ini A, ini B, tadi saya sebut A, B, C, apa saja nama variabel boleh. Ya. Nilai atau data ke-1, data ke-2 ini, data ke-3, data ke-4 dan sampai data ke-N ya. Dasar. Ini juga nilainya 1 sampai data ke-N. Coba Anda cermati data antara variabel X dengan Y itu kan sama persis ya. Ya. Iya. Sehingga dengan kata lain variabel A dan B atau X dan Y itu seias kata. Kalau seias kata berarti dia sempurna sekali semuanya, sempurna. Dan Belanda ini seias kata dengan kawannya itu berarti korelasi satu sempurna. Dan ini tidak mudah gitu, seias kata. Kalau butuh perjuangan, yakin ya butuh perjuangan ya. Ini korelasi. Bagaimana kalau datanya berbeda? Ini juga akan berbeda juga. Coba kita lihat. Nah, ini data yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-sekian, ke-8, ke-9. Y-nya data ke-1, ini berbeda sekali. Ya. Ini korelasinya seperti. Kita cermati ini memang ada yang sama sih, tapi ya itu yang sama data ke-5 ini data ke-6 ini data ke-5 data ke-2 ini sama sih, tapi ya apinya itu yang perlu bilang ya seperti ini. Nah ini bisa Anda hitung juga tanda deviasi data X dan data Y. Caranya bagaimana? Ya, tapi itu yang formula 1, 2 ya kalau nggak salah ya 1, 2 itu dapat pakai untuk menghitung tanda deviasi dari X dan Y. Anda cermati aja apakah ini dari ini atau sebaliknya, hitung pakai apa ya Pak? Karena kita lihat di Excel, versi kita Excel ya. Ya dari sini nanti ketemu tanda error. Nah ini singkat cerita bahwa data yang model ada kemiripan data, tetapi untuk N yang berbeda. Ini kan N pertama, N kedua, N ketiga, N keempat, N kelima, N ketiga, N ke-8, N ke-9. Ini juga gitu, ya. N pertama, N kedua, N ketiga, dan seterusnya. Tapi nilai ini ada semua, banyak sama maksud saya. 2 di sini ada, 4 ada, 4,5, nah ini ada, ya. 2,5 ada, 6 ada, 5 ada, 2 ada, 5 ada, 3 ada. Nah, nggak ada yang cuma 1, apa? 4,5. Tapi N-nya berbeda-beda. Ya, sehingga kalau Anda ini ternyata menjadi orang data ya, itu ya kesesuaian data antara X dan Y ya, kalau ini ternyata ini bukan data ada ya, karena data ini lapangan tidak bisa data, tidak boleh, bukan nggak bisa, tidak boleh. Untuk etika profesi seperti sejarah itu tidak bisa. Ya.
oke ini R plus 53 malangnya seperti itu. Kemudian kita lihat naik, kita lihat R-nya rendah lagi 0,23, tapi masih positif, masih ke arah kanan. Coba cermati saja, coba cermati. Nah, mungkin lebih elok lagi kalau ini Anda cari standar deviasi masing-masing. Trennya bisa Anda temukan, silakan nanti bisa dicoba ya. Tren maka ada hubungan antara standar deviasinya rendah atau tinggi dengan nilai R. Coba caranya gimana ya? Main dan data. Caranya di lihat kecerdasan. Oke, dan rendah lagi. Caranya bagaimana ya? Ikuti aturannya. Ini malah minus. Coba dicermati kalau ini. Ini kata-katanya tidak bisa. Kalau mau bukti ya kata-katanya coba aja hitung. Atau kalau enggak ya pakai SPSS dan masukin dari regresi kualitas. Korelasi linear langsung keluar angka ini. Kalau pakai SPSS. Nah ini karena saya menganjurkan tidak pakai SPSS dulu, silakan Anda ini apa ini ya. Kemudian ini sempurna minus 1. Coba cermati. Ini dengan ini masing-masing berpasangan enggak? Coba sangat Ya. Sangat ya? sangat kan sama. Ini sangat ya, satunya kanan, satunya kiri kira-kira. Kalau ada perpasangan dengan kawan lain jenis ya tak pernah ketemu itu, tak pernah klop. Isinya ya tak dicampur. Nggak ada korelasinya. Iya, itu hanya aja, hanya apa? Perumpamaan. Ya, hanya main-main aja kalau tadi yang saya katakan. Saya kira itu. Nah ini kemudian ada lagi ya. Ini ada 8 Newton kasus. Ini ada diploid address P ya, itu dalam mana ya. Ini ada cross, jadi relasi antara high school dengan cross ya. Ini kan student ya, teman-teman. Ini ada N dan seterusnya. Anda bisa melihat korelasinya bisa. Antara X nanti antara high school GPA sama cross. Terus, nah ini formulanya ya, formula koneksi bersama 61. Ini data ke tadi ada 8 student ya. 8 student berarti di sini X yang 8-nya dicari dulu. X yang ke-1 kurang data yang ke-1 data ya. X kedua data kedua kurang data ini. Ketiga kurang data dan seterusnya untuk Y juga. Ini standar deviasi untuk X high school GPA ya. Kalau SY itu untuk cross GPA. Umum. Coba dicermati ya. Kalau SX dan SY-nya tinggi, kira-kira R-nya tinggi apa? Kecil ya. Kecil. Jadi berarti kalau SX dan SY itu kan representasi data yang nanti saya istilahkan benjol tadi ya, paham ya benjol. Itu kalau datanya nggak mendekati yang ini, otomatis ini akan tinggi. Ya. Nah sekarang dari situ berarti Anda harus hati-hati dalam menganalisis itu. Jangan salah. Dan formula R ini juga kita bisa dapatkan di model yang ya, produk momen ya, produk momen. Yang itu kalau nggak salah yang relativitas, kualitas itu dapatkan. Banyaklah formula untuk R itu ya. Dan yang penting begini, Anda pakai syarat.
Anda pegang bahwa itu menurut ini gitu ya. Oke ya, lu. Iya Pak. Ini formula 61 ya. Nah, dari sini kan kelihatan mana-mana dari data. Kemudian ini langkah-langkah. Ini langkah-langkah untuk mencari apa? F ya. Yang ini tahu formula 61 ya. Ya. Kan ada ini ya. Langkah-langkah. Ya. X dengan X di selatan kata ke 1 ujung pertama sampai ujung ke 8 itu juga itu ujung ke 8 sekalian hikmahnya dari hasil gampang. Kalau mau manual, kalau mau pakai SPSS ya satu atau dua kalian ketemu. Tapi yang penting kan prosesnya dan makna relasi antara apa yang Anda dapatkan dengan kenapa bisa begitu. Kenapa bisa begitunya saya ulangi lagi kalau Anda jelaskan dengan formula. Ya. Itu formula untuk korelasi yang R ini sama Pearson Forget Moment itu sama ya? Atau bedanya? Coba dicermati. Saya tidak ada perbedaan. Biasanya ada begitu. Tapi nggak masalah. Jadi formula itu banyak sekali. Ikuti aja salah satu. Kalau Anda penelitian, ikuti salah satu. Jangan yang hasil yang pertama pakai ini, hasil yang kedua pakai produk mana, hasil yang ketiga pakai si anu misalnya gitu ya. Jangan. Satu saja. Itu pasti karena ini kan masalah matematik toh, pasti ada selisih sekian angka di bawah 0 dan di bawah belakang di belakang 0 itu ada selisih lah. Misalkan bahkan 0,0045 itu kan memang sedikit. Tapi kalau proses penghitungannya itu di sekian angka di bawah di belakang 0 ya, yang 45 itu pasti 0 kan gitu. Tapi yang 0,5 malah bisa sampai naik lagi ke 0,01. Paling itu yang beda. Tapi secara prinsip saya sarankan kalau Anda mungkin itu pakai salah satu aja untuk satu jenis riset. Masing-masing dipakai kan enggak guna. Ini intinya hampir sama. Karena ini kan misalnya kan jadi uji algoritma. Oke ya, gitu ya. Halo. Ya, ini saya teruskan begini. Oke. Ujian asal dibentuk sama satu kan. Ada kasih subscore sama IP sekolah hukum tahun pertama ya. IP-nya kayak ini tahun pertama. Masih sekolah hukum dari aja lah sekolahnya ya. Anda bisa korelasi atau Anda bisa cari dari regresi sederhana ya. Regresi sederhananya gini, apakah L1 score-nya kalau ini sebagai besaran untuk itu ikut berkontribusi terhadap GPA ya di proses apakah IP sekolah hukum pada tahun pertama itu tidak dikontribusikan oleh L1 score misal gitu. Anda bisa melakukan itu dengan apa? Dengan regresi sederhana ya. Bukan cuma dua kali ya. Ini yang ini kemudian terus turun ke bawah prosedurnya ya. Terus sama ya tadi sama ini korelasi satu GPA korelasi satu di ini kan Anda dituntun apa ini apa ini korelasi Bisa korelasi hasil yang di atas ini. sama ya. Terus turun ke bawah. Oh ini scatter plot gambar. Excel biasa. Bisa yang aneh.
data itu jobnya. Itu biasanya penting untuk penelitian itu. Pakai data Anda print ada potong-potong gambar. Itu maksudnya gini loh ya, cuma saran. Anda menampilkan data di tesis Anda atau di data antara tabel tadi. Orang menggunakan tabel dengan memahami grafik itu kan lebih enak memahami. Ya, tapi ini harus jelas. Sumbu X-nya itu apa, sumbu Y-nya apa, ya. Jelas itu warnanya gini kok. Pengumpulnya kayak gini. Tapi kalau gini kan harus mendengar dulu. Lebih komunikatif dan makasih ya. Oke, Pak. Bisa langsung Ya, lebih komunikatif. Jadi untuk tesis itu mereka sendiri data saran pakai lengkap. Dan orang kalau lihat itu, oh iya tahu. Ya, tapi kalau pembimbing minta, enggak yang gini aja ya. Kita mana pembimbing. Kita mana pembimbing. Nah, dan sangat penting. Tugas pokok. Kemudian di sana kita terus sama ini sama ini masih mencari banding kesamaan progresi. Ini yang kasus yang dua tadi gambar yang saya di whiteboard tadi loh ya. Ya, kita lihat kasusnya itu terdapat. Nah, di dalam kita kan gunakan garis ini itu merupakan relasi antara variabel kalau tadi X dengan B atau A dengan B atau L subscore dengan Physiology tadi ya, atau contoh-contoh yang kira-kira ya. Dan di sini kalau Anda ikuti langkah-langkah itu nilai interceptnya kan itu progresi itu kira-kira sumbangan kalau bahasa dulu tidak satu itu kontribusi variabel data tadi contohnya A dengan B, kontribusi variabel A terhadap B itu R2. Jadi multiple R itu nilai korelasinya, yang R2-nya itu A atau apa? Pangkat pangkat 2 ya? Iya. Sebenarnya dari pangkat 2. Otomatis kalau pecahan, kalau di pangkat 2 itu pasti hasilnya lebih kecil. Ya, sepakat nggak? Yes. Kalau nilainya 0 sampai 1, 0 sampai 1, kalau di pangkat 2 itu pasti ada tandanya. Kalau itu benar ya terus di sini ada koefisiennya. Resepnya ketemu di koefisien, resepnya minus 10, yang koefisiennya ini. Sehingga formulanya yang tadi itu yang kita tuliskan A sama dengan intercept plus apa tadi? Plus koefisien AB kali A ya tadi ya, yang formula tadi itu. Iya. Bobot tadi saya silakan kalau untuk artificial neural tadi ya. Itu terkait. Nah ini formula dasar. Jadi sekali lagi di dalam progresi hal yang pokok yang harus Anda cari itu relasi antara variabel bebas, ini variabel bebas terhadap variabel bebas atau variabel atau prediktor. Ini kan bacanya bahwa Y itu dapat diprediksi dengan variasi X kan gitu kan? Ya enggak? Iya. Seperti itu. Maka
yang nggak boleh keliru cara hitung Anda mendapatkan ini. Dan kebetulan ini cuma X dan Y, cuma satu. Jadi X ini ya, sama. Atau AB gambar saya. Ini A-nya ini. Dan sekarang kalau A-nya lebih dari satu, tambah koefisien. Kalau ini tadi AB ya, A ini B, satunya C dengan B ya, ini koefisien GB kali A dan seterusnya. Ini sama, ini artinya ada ini coba kita lihat. Ketika 150 ya nilainya atau X yang 150, maka GPA dari IP dari mahasiswa pertama sekolah hukum tadi ya begitu. Nah, regresi ini seperti kemarin saya katakan itu dapat dipakai untuk menghitung atau memprediksikan nilai sesuatu yang akan Anda hitung untuk periode yang akan datang. Jadi maksudnya gini. Kalau Anda ingin, bisa lihat kedengaran? Bisa, Pak. Kedengaran, Bapak. Jadi kalau misalkan Anda ingin mengetahui tagihan listrik bukan bulan tahun 2020. Data yang dipakai itu adalah tagihan listrik 2020 ya. Mulai Januari sampai tagihan listriknya nanti dianalisis misalkan ya. X-nya itu dapat Januari sampai 13. Jadi ada 12 ya. Ya. X-nya ada 12. Bulan ini, bulan itu, bulan. Oke Pak, ini apa? Kita dulu ya Pak. Website. Saya ke website. Ya ini contoh dia. Contoh dia yang kita ambil. Ini misalkan tagihan listrik 2000 ya. Ini tentang ini 2000. Satu ya, betul kan? Satu ya. Ya. Ini kan atau balik, saya balik. Ini tagihan 2021. Terus ini pemakaian KWH aja lah. KWH tulisannya gini, KWH gini ya. Kilowatt hour ya, KWH ya, pemakaian. KWH ini berarti ini ada datanya sampai 12, betul ya? Iya, Bro. Ini bulan. Berarti bulan 1, 2 sampai berapa? 12. Nah, ini kan KWH-nya kan pemakaian misalkan bulan 1 Anda habis berapa? Lampunya berapa? 200 gitu ya. Sudah saya ngawur aja. Nah, ini 25 kali ya. Ini tagihannya ini 400 ribu ya, dalam ribuan. Ini berarti harus naik ya 450 gitu ya, ribu dan seterusnya sampai ke 12. Nah, di sini
Anda bisa mencari formula, mencari. Kalau ini saya sebut sebagai variabel A, saya boleh kan? Boleh, sebut variabel apa saja boleh. Terserah namanya. Berarti di sini A ini ya. A ini B. Nah, coba untuk nyoba di rumah, dicoba ditelusuri takbiran bulan tahun 2021 itu kayak apa di rumah ya. Atau kalau ada kos ya tanya ke kosnya. Kalau di kosnya, ya. Ini di sini, ini begini. Nah, yang pokok itu datanya ini lengkap ya, dan ribuan ini ya. Nah, ini pasti ketemu formula tadi. Y intersect plus ini koefisien AB. F AB ini F AB B kali apa? A. Kali A ya. Jadi Anda menemukan formula ini. Formula ini adalah formula untuk 21 kan gitu kan? Ya. Iya. Kan? Kalau begitu Anda sudah punya formula ini. Kalau begitu tahun 22 untuk bulan Februari ini Anda masukkan. Kalau pemakaiannya sekian, biayanya berarti sekian. Pakaian sekian, biayanya sekian. Kira-kira gitu. Oh itu kan GB ya. Maaf. Ya, oke ya. Nah seperti itu. Ini Anda bisa memprediksi, oh besok aku bayar kira-kira kalau Maret atau sini pemakaian sekian terus ya. Jadi formula ini. Makanya kalau ini biayanya murah ya ini hanya test case untuk melihat prediksi dengan metode itu untuk pembayaran tagihan listrik 2020. Nah ini kasus saja ya. Nah silakan nanti diteruskan. Atau Anda nggak tagihan listrik apa atau nilai atau apa ya. Kasusnya kan macam-macam ya. Tapi kalau di pendidikan biasanya ini dengan prestasi belajar, ya. Nilai mapel A, silakan. Jadi statistik itu kan formula itu rumus gitu ya. Dan formula itu kalau dikasih angka apa saja, dia ya keluar apa saja, ya enggak? Iya. Jadi makanya dia nggak mau pusing dengan apa yang Anda masukkan. Karena formulanya sudah ketemu, dikasih masuk apa saja ya keluarnya apa saja sesuai dengan formula. Jadi itu yang masalah. Tapi yang penting ada interpretasinya. Oke, ini kasus vaksin 2022. Ya. Saya stop ya. Perlu nggak ini saya share? Perlu ya? Boleh Pak, boleh Pak. Dokumentasi Pak. Ya. Saya tutup. Halo, kalau ada pertanyaan silakan langsung komen ya. Terima kasih dua-dua yang hadir. Saya jadi satu ya Pak hadir. Mohon maaf, saya ngecek ini. Soalnya ada diminta untuk mendisiplinkan dua-dua ini. Oke, masuk semua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, masuk semua ini. Ya, saya mengapresiasi. Ya, kemudian saya teruskan untuk mana tadi? Coba saya tak share screen lagi. Ini ya. Ya. Nah ini tadi ya, sampai sini ya. Sampai sini. Tagihan listrik tadi ya. Ya. Tagihan listrik. Oke, ini pertama ya.
Oke, ini sekali lagi ini cuma A dan B atau X nanti ya. Ini Y intercept dan seterusnya. Itu slope kemiringan. Slope itu kemiringan ini tadi ya. Nilai yang B itu yang koefisien itu. Kemudian karena sifatnya komutatif bolak-balik penjualan kan boleh saja. Iya. Yes. Iya, boleh Pak. Nah, ini slope. Ya kalau garisnya sudah ketemu, paling ya kita situ aja nilai. Nggak akan jauh besok. Oke, kita lanjut ke apa lagi? Ada pertanyaan? Halo. Oh, ini problem. Ya, ini sudah ada apa ini? Nah, ini soal suruh apa ini? Tes malam satu apa satu? Nah, dari situ ya satu lesson. Scholastic aptitude test. Oke, ya. Score reading critical untuk sat seperti ini. Kemudian IP-nya kayak gini. IP cross GPA kayak gini. Nah, tadi itu gampang tuh ya. Gampang kayak apa? Kayak yang tadi itu loh, yang listrik tadi itu. Ya, gampang loh ya. Jadi yang dicari apa yang kita tentukan, yang kita tanyakan, bridge, dan pengantarnya ini aja. Sekarang jawab pertanyaan ini ya, gunakan Excel printout ya, Excel printout Anda. Yang satu adalah dari Y intercept. Tadi ya, intercept yang tadi ya. Halo? Yes. Iya. Kemudian yang kedua slope. Slope itu yang koefisien tadi. Ya. Slope koefisien ya. Kemudian yang ketiga persamaan regresi ya. Persamaan regresi berarti yang Y sama dengan koefisien intercept plus koefisien kali X tadi ya. Dia ketemu ini nanti ya. Nah kemudian ini kasus nomor 4 itu gunakan persamaan regresi untuk memprediksi cross GPA ya. Jika skor reading 1 itu 600 ya. Nah gitu kan ya. Jadi kalau ini sudah ketemu ini kayak tadi itu Tinggal dimasukin. ya, tinggal masukin kayak tadi itu kayak tagihan listrik itu. Kalau sudah ketemu berapa kira-kira tagihan listrik bulan Mei. Kalau Mei kan lebaran biasanya itu uang banyak gitu ya. Oh kalau kita pakai sekian ya kira-kira sekian gitu. Makanya pas bisa banyak pakai kira-kira gitu ya. Ini hanya untuk selingan. Nah ini juga begitu sama usia orang dewasa ada ages ya 30 sampai 40. Diet kalori per hari sama penurunan berat badan weight loss ya dalam kilogram. Nah, katanya seperti ini. Ini relationship dari diet dan weight loss ya. Di relasi antara diet dan ini juga itu bisa regresi. Sekali lagi regresi ini kan kalau demikian keberadaan maka regresi ini biasanya orang menyebut dengan metode atau pendekatan atau metode ya itu ya biasanya coba kamu lihat regresi ya lihat regresi. Terus ini juga sama, ini pertanyaan juga sama ya. Yang harus Anda jawab ini satu korelasi. Nah itu tambah satu korelasi antara A dan B ya. Ini sama kan? Ya sama aja ya pertanyaan. Ya gampang gitu ya. Nah, sehingga Anda bisa dijawab nomor 1. Ini apa lagi? End of year math test result ya. Hasil tes matematika akhir tahun.
Ini kita lihat skornya ini apa ini? Ini maksudnya nggak masuk gitu ya mungkin ya. Iya, berapa kali nggak bolos? Bolos. Itu bisa kira-kira bisa diprediksi. Ini kan cuma prediksi kan. Regresi kan prediksi. Ya, oke. Yang ditanyakan juga sama tadi. Satu apa korelasi ya, dua intercept, kedua slope itu yang terdiri tadi yang apa? Yang koefisien, ini persamaan regresinya, terus ini kasusnya, sama toh? Sama aja ya? Iya. Yang ini multiple korelasi dan multiple regresi. Kalau tadi cuma satu yang chapter 6, harusnya dari sini dulu ada pertanyaan enggak? Saya tunggu bareng 3 menit. Pak. Oke, silakan. Iya. Dari data-data yang sebelumnya itu kalau saya perhatikan berupa linear nih Pak. Apa data sumber datanya? Oke, jadi gini. Untuk regresi itu ada persyaratannya. Ya. Coba dibaca persyaratan regresi ya. Baca ya. Iya. Di berbagai sumber kita ada buku ya, buku apa saja sudah. Jadi ada persyaratannya. Nah, persyaratannya itu termasuk katanya ini ya, linearitas maksudnya ya. Anda harus uji linearitas macam itu ya. Tidak boleh ada heteroskedastisitas itu kalau multiple variabel ya. Tapi ini kan cuma dua itu katanya tidak begitu dibutuhkan. Dua itu cuma A dan B, X, Y, ya. PQ. Tapi kalau A1, A2, A3, A4 dengan B, beda lagi urusannya gitu. Ya. Iya. Tapi secara umum bahwa di dalam regresi itu, ya di dalam regresi itu persyaratannya ya harus terpenuhi. Kalau untuk keperluan tesis, kalau ada uji kayak gitu, itu wajib dipenuhi, ya wajib dipenuhi. Ditanyakan biasanya ketika ujian itu apa persyaratan regresinya. Kalau Anda nggak uji, ya pemerintah tidak bisa jawab nanti ya. Ya pokoknya dipenuhi persoalan nanti ditanya atau enggak itu bisa nanti. Ya. Bisa kita ujian. Tapi prosedurnya ini yang kita katakan ini kan prosedurnya. Karena apa? Karena prosedur ini penting. Salah satu prosedur ini penting di dalam memahami secara utuh ya apa regresi. Dari sini paham ya, bisa apa itu korelasi. Yang berbeda ya. Apa itu korelasi? Apa itu regresi? Ini regresi sederhana, baru 2 variabel. Nanti multiple ya regresi jamak. Nah, biasanya kalau S1 dulu materi ini kan terakhir biasanya ya enggak? Ya, materi ini terakhir toh. Tapi tidak satu, jadi enggak boleh kalau penelitian satu itu ya satu. Kalau enggak boleh satu minimal 3. Masih kan ya. Ya. 3 kalau itu ada A1, A2, A3 dengan B atau S1, S2, S3 dengan apa dengan J ya. Nah, nanti habis ini kita bicara besar. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Boleh. Undangan yang tadi Mas Ferdian. Kalau misalkan kita ada data yang tidak linear dan ini kita pakai regresi, apakah itu nanti nggak masuknya ke non-linear regresi atau logistic regression? Iya, nanti makanya itu. Jadi kalau semua persyaratan terpenuhi, baru Anda masuk ke regresi. Ya, regresi linear ya, biasanya orang uji kan untuk uji linearitas biasanya, untuk kelinearan. Kalau enggak ya tidak boleh dipaksakan. Tidak boleh dipaksakan. Termasuk uji normalitas data. Normal nggak datanya? Ya, kalau datanya nggak normal nggak boleh dipaksa. Ya, boleh dipaksa. Ini tadi kan saya jalan pintas untuk menjelaskan konsep uji beda dan uji beda sub yang pertama adalah hubungan, uji beda hubungan, sub pertama korelasi, yang kedua adalah prediksi regresi. Ya, itu ya, Mas. Ya. Ada lagi? Cukup? Saya teruskan tadi untuk yang multiple. Oke. Ya.
lagi boleh. Boleh. Kalau tadi korelasi itu kan kalau misalnya korelasinya plus 1 itu kan seperti gini ya. Tapi kalau misalkan minus 1 kan seperti turun slope-nya. Iya. Berarti tetap masih bisa berhubungan dengan regresi kan ya. Maksudnya kalau regresi berarti istilahnya berbanding lurus atau berbanding terbalik kalau seperti ini gitu ya. Jadi begini, untuk memastikan bahwa apakah data yang kita punya itu bisa diregresikan dalam tanda petik ya, itu tadi ada persyaratan. Ya, ikuti aja persyaratannya dulu. Jadi ada uji pertama, uji normalitas ya. Persyaratan normalitas yang ada itu ya. Kemudian yang kedua uji homogenitas. Yang ketiga uji heterosedaktisitas ya. Antara variabel bebas itu tidak berkorelasi ya. Dan banyak lagi persyaratannya. Dan regresi itu persyaratannya agak banyak ya. Dan itu harus dipenuhi. Kalau itu tidak terpenuhi ya jangan dipaksakan. Regresi ini ya jangan dipaksakan. Tadi saya bilang bahwa statistik itu kan formula ya. Formula. Atau mungkin aplikasi statistik itu kan juga software biasa ya. Formula itu kalau Anda kasih masukkan angka apa saja dia mau kan gitu ya. Ya. Mau, pasti mau. Tidak ada kalau formula dikasih angka dia mau, pasti ada hasil. Nah, maka yang menjadi sebagai filternya itu sebenarnya adalah konsep memahami regresi itu sendiri. Ya. Kalau tadi yang kita jelaskan itu kan alur untuk menyelesaikan kasus. Tapi di balik alur itu ada persyaratan. Persyaratan dari coba dicari ya. Coba cuma lihat saja kok ini mata kuliah S1 dulu ya. Persyaratan regresi 1 uji normalitas, 2 uji homogenitas, 3 uji heterosedaktisitas, 4 dan seterusnya itu. Tidak boleh ada multikolinearitas ya. Kalau misalnya itu ya. Masih ingat itu ya? Coba dilihat ya. Itu harus terpenuhi. Oke, saya lanjut. Bisa saya lanjut ya? Pak. Bisa Bapak. Oke, saya teruskan. Nah, sekarang yang multiple correlation ya, dan multiple regression. Jadi kalau saya kembali ke orang satu kita orang convention. Nah, ini kita lihat bersama multiple regression formulanya dulu. Ini Y sama dengan A plus B1, S1 plus B2, S2 plus B3, S3, ETC dan seterusnya itu ya. Depending on the number of values. Jadi ini ETC-nya itu tergantung dari itu variabel yang X-nya itu berapa ya. Atau kalau tadi kita A-nya berapa. Rumah A ya betul ya. Ini kan B tadi ya, gambar kita itu ya. Iya. Tadi A-nya itu yang B. Yang ini yang B ya betul ya. J tadi di situ. Ya. Ini yang B yang A sama aja, makanya itu bolak-balik Anda nggak boleh bingung ya. Itu hanya simbol belakang, yang penting konsepnya ya. Nah sekarang kalau kita lihat gambar ini ada 3. Kalau lagi ETC-nya kita hapus saja dulu sampai di sini ya, sampai di sini. Izinkan saya ingin menggambarkan ya. Saya tutup, saya akan buka whiteboard dulu. Ya. Anda boleh cara-cara dari sini, ini bebas ya. Ini yang masuk berapa orang? Yang sudah masuk 3 orang, 2 orang, 3 dengan saya. Nah, kasus yang itu tadi ada 3, berarti gambarnya seperti ini ya. 1, 2, 3 ya.
Ini tadi Y ya, betul ya? Iya, formula yang tadi. Yang dipindah. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau tadi yang di atas B. Ya, kita ikut yang formula bawah. Ya. Nggak apa-apa. Dan saya menurut bingung sedikit. Bolak balik. Biar konsep Pak. Balikan. Ini ya. Ini taruhlah saya mengetik. Tapi apa formanya itu? Kalau biasanya itu B1, B2, B3 ya. Ini berarti ya ini B1 ya. Iya. Iya. Iya, Pak. B2 ya. B3. Ya. Ini satunya bersatu. Sebuah formulanya bersatu. Bersatu di situ sama dengan bersatu. Terus bersatu. Iya. Bersatu. Terus diri. Terus ada seperti di Excel yang itu yang tadi atas itu Anda mencari ini mencari ini dan mencari ini ya. Kalau di tadi yang Excel yang atas tadi dua variabel tapi Y dan X tadi dengan ada intercept atau bilangnya itu tadi ya enggak Iya. untuk yang efisien itu yang gimana itu juga ya. Bagaimana kalau lebih dari ini ya sama kalau mau menggunakan senang-senang ya. Saya kasih sebelum saya teruskan saya kasih do stop saya tak ini coba kita dan sudah dikerjakan oleh teman-teman mulai dari 5 ya Pak bentuk perbedaannya apa teman-teman bisa selesai itu datanya sampai ini lalu tentunya ya itu dan selesai itu ekspernya teman ini dengan sumbangan dari amplitude itu jadi 1% kemudian di situ dia pakai apa pakai mesin ya ini formulanya karena 5 dong saya menyebut koefisien untuk set berapa saja pakai apa saja dulu nanti itu atau untuk set ini yang itu namanya ini untuk set ya formula apa saja ya kemudian persamaan represisinya misalnya kemudian kita sebutkan dari dia mau satu nomor kepala nomor sudah kita sampai saya kembali waktu seperti yang dulu ya untuk mencoba jadi saya katakan bahwa teknik dan dari satu itu berbanyak tidak perlu sampai S1 beli ketika S1 kan bisa sekarang
bersamanya apa yang ada di lapangan itu yang bisa kita nanti Anda akan lebih terpasang lagi kalau sudah sampai pada uji hubungan itu Indonesia jalur menurut jalur bersamanya tadi kan ada peraturannya ya. Sekarang ini bukan tersebut bebas. Nah ini kasusnya ini prosedur pemeriksaan sekali lagi bersama sudah bersama ini prosedur scroll datanya seperti ini ya jadi ini ada Y-nya satu kita bisa memprediksi ya, nilai prosedur itu dari salah satu atau salah semua dari ujung maupun naik ya di S1 S2 ini juga dapat. Nah model yang kayak gini yang lebih dari satu namanya satu dari lagi ini kan lebih dari satu dong nanti yang kita teks dong ini ada S2 ya. Model yang demikian namanya Anda jangan malu ya. Sekarang ini simpel berkasih bahasa yang sering pakai berkasih sederhana gitu ya. Saya single linear regression. Boleh, itu juga boleh ya. Yang penting vektornya satu, vektornya satu, dua. Kalau yang ketiga vektornya semuanya ETC ini yang ETC kan semuanya enggak kemudian dari vektor yang digunakan seperti itu dia ini contohnya seperti ini ya ini kalau ada namanya nanti nggak ada gampang bisa kita coba kalau datanya masuk ya bahasa terkait dengan syarat tadi yang linear regresi kan tadi ada multicollinearitas di mana multicollinearitas koefisien korelasi itu nggak boleh lebih dari 0,7 atau minus 0,7. Kalau misalkan kayak datanya itu terlalu lurus itu juga nggak boleh ya, nggak bisa bisa ini satu juga ganti ke gambar tadi ya salah satu syarat tentang multicollinearitas itu artinya bahwa antara S1 dengan S2 S1 dengan S3 S2 dengan S3 itu tidak boleh berkorelasi secara simultan. Nah, beberapa pendapat menganggap hal itu karena pendapat orang kan bisa kalau nilainya lebih dari 0,5 pendapat satu ya lebih dari 0,5 maka sebenarnya dan korelasinya S1 dan S2 0,6 misalkan harus digabung digabungnya bukan digabung ya S1 dan S2 gede jadi pada dia cuma dua kalau ya oh itu dua jadi ada yang ikut katanya tapi misalnya terlalu tinggi karena kalau terlalu tinggi mereka bisa jadi kan sebenarnya konsep korelasi yang mendekati itu gimana yang sangat abstrak
bawah ini kata ini di bawah ini. Itu ya, Mas ya. Itu ya ini ya. Berarti nggak dikorelasi dengan yang ini juga kan? Cuma yang tadi. Beda, enggak. Jadi untuk kualitas itu ya, itu biasanya angka barat itu. Angka barat itu pasti. Berarti kalau itu single linear regresi tidak perlu multiple linear regresi. Enggak perlu lah, siji rokok. Tahu rokok. Enggak, dengan siapa? Kita kurang berapa menit? 13 menit balik. Oke, yang lain nanti toh bisa mengikuti kan? Halo. Bisa Pak. pokoknya harus mengikuti ini kan seperti kemarin saya katakan ini kan materi S1 tapi ya enggak apa-apa kalau lupa itu enggak jadi masih kategorikan manusia sudah enggak pernah lupa itu bahaya itu enggak apa-apa ini juga. Oke, saya teruskan kasus tadi ada 3 dan ini writing score dan score caranya narik kan pesawat ya, ikuti langkah-langkah yang ada di sini ya, ikuti ya. Halo ya, ikuti pokoknya ikuti buku ini menuntun jadi untuk memahami konteks bahasa yang ada di sini dengan pola persamaan dengan bagian eksakta itu ya. Makanya ikuti langkah-langkahnya itu. Actually kan ya kita ngerti formulanya, tetapi kita tidak akan itu hal yang kecil itu misalkan perkalian kemudian kuadrat kan repot itu kan yang repot susah. Nah ini hasilnya seperti ini, kita lihat koefisien interceptnya seperti ini formulanya, rumusnya namanya ini ketemu ini saya ini ketemu ini ketemu dari situ sudah kalau X-nya sekian ininya pangkoknya ya. Halo Ya. kan ya itu harus dianggap gampang. Sekarang kasus 10 menit lagi kita ngomong-ngomong. Ini kasus yang pertama with record examination CRE ya. Antara graduate record examination tebal kualitatif writing sama psikologi ya. Ini kalau bandingkan dengan first year record jadi IP tahun pertama. Jadi GRE untuk verbal, kuantitatif, writing dan psikologi terhadap ini. Atau kalau dalam bahasa, ya betul ya, G-nya yang ini ya. Yes. Nah, kalau dalam bahasa dulu ketika kita SD, bahasanya gini biasanya. Pengaruh GRE verbal, GRE kuantitatif, GRE writing, GRE psikologi terhadap first year GPA. Agar siswa SMA X ada SMK X ya tahun sekian kan itu masih ingat ya itu deskripsi yang dulu yang agak keren gitu ya seperti itu terutama dari bidang atau mungkin yang bidang-bidang ekonomi juga bisa atau sosial science yang lain atau mungkin tadi kalau untuk teman-teman TI misalnya gitu ya kita ingin melihat tingkat pemahaman
coding misalnya gitu. Kita ngomong coding masalah pertama. Kita buat itu tadi. Temunya ini. Kemudian orang membuat coding itu berarti yang pertama harus tahu apa? Harus bisa belajar bahasa Inggris. Harus bisa belajar basis data ya. Atau apalagi ya. Tapi juga bisa kita teliti. Ya enggak? Oke? Iya. Iya. Jadi tidak selalu masalah ini. Jadi kasus Y atau variabel terikat SYXPA ini kita bisa ganti apa saja. Termasuk variabel bebas atau independen variabel CLE tunggal, CLE kuantitatif, CLE random, dan CLE psikologi itu ganti apa saja tidak bisa. Ya. Nah coba yang ditanyakan hampir sama dengan yang tadi. Answer the following question using your example answer. Kita alternatif. What is the multiple correlation F AX zero? Coba ini multiple korelasi F itu kan ada tadi ya. Multiple korelasi. Yang ditanyakan apa? Yang kedua adalah intercept. Seperti ya. Yang ini adalah koefisien pada DRE kita, koefisien pada DRE kuantitas, koefisien pada DRE random, ya, koefisien pada DRE psikologi. Ya. Kemudian persamaan dari multiple data. Jadi kalau ini diketahui semua tanpa satu ya, 2, 3, 4, 5, 6, maka itu dapat jalan, ya nggak? Iya. Nah, 8 kasus. Tinggal dimasukkan. Ya dimasukkan. Kasusan ini, nah, kalau berapa Y-nya, ya, kan gitu kan? Selesai. Satu nomor. Oke, yang nomor 1 itu maksudnya multiple correlation R, X, Y itu maksudnya yang mana ya? Yang mana nomor? Nomor 1 tunggal itu? Yang satu. Multiple correlation. Nah ini. Slash. Soal nomor tunggal. Yang ini yang satu ini. Yang di bawah tadi Pak. Yang ditanyakan itu. Ya itu Pak. Nah. Ini multiple korelasi. Ini korelasi antara semua variabel. RxY itu berarti antara X1, X2, X3, X4 dan seterusnya dengan Y. Jadi semuanya dikorelasikan. Ya. Itu ada kok di atas tadi. Yang multiple korelasi itu sama R2. Dia punya R2. Tapi itu bukan multikolinear. Oh bukan. Multikolinear itu antara X1 dengan X2. X1 semua yang dipindah ke yang total ini. Ini kan yang X dan Y. Jadi tidak peduli X1, X2, X3, X4 dan seterusnya. Y dan Y. Ya. Ini bisa jawab ini gampang. 2 hasilnya ada sama. Ini cuma sederhana. Ya. Dari verbal, dari writing sama kondisi. Cuma 2 X1, X2. Gampang kalau ini. Ya. Yang ketiga, soal ketiga. Ini cuma 2 juga. Gampang. Saya bilang gampang itu kalau Anda nggak bisa. Gitu. Nah, sekarang PR-nya gimana? PR-nya saya itu PR-nya metode analitik ya, metode analitik apa ya, tahu bahasa Jawanya metode analitik sulit sedikit, nah yang ini pasti saya pilih yang ini ya. Tolong ini ya. Mau berapa itu? Yang satu ya? Tunggal ya. Ya kan ya, besok saya tanyai loh ini. Nanti saya buatkan link folder untuk kumpul tugas. Dan folder itu tidak akan dibaca oleh siapapun kecuali yang punya folder dan saya. Ya. Nanti akan dapat. Tolong yang ini dikerjakan halaman 172. 71. 171 itu. 171 nih.
itu nomor udah satu aja. Asumsinya nomor 1 bisa, nomor 2 bisa. Oke. Oke. Oke enggak ini? Oke dok, siap. Oke Pak. Ini kan masa kuliah dulu. Baru tuh. Ya. Saya kira itu bisa buka kamera. Coba tambah hiji bisa pun hiji. Itu Mas Taufik konten double. Oh, bisa dihapus salah satu mas. Bisa keluar salah satu. Halo Mas Taufik, bisa keluar salah satu. Halo Mas Taufik, Oke Pak. salah satu aja. Ini mau saya foto. Mau saya foto ya. Coba on cam. On cam coba. Oke. Ini saya taruh di grup. Detik kuliah kita pada hari ini. Ada pertanyaan dari sini, ada? Ya Pak, saya Pak. Boleh, silakan. Ya, ini kan saya masih kabur-kabur nih Pak masalah apa nih? Korelasi sama regresi. Maksudnya bisa tak misalnya minggu depan Bapak coba tekankan sekali lagi masalah ini gitu. Karena kalau saya bilang bisa kan itu namanya saya membohongi diri sendiri gitu. Emang apa masih kabur-kabur gitu? Nah, biasanya gini, kalau uring lo ya, kalau uring itu biasanya itu saya minta untuk diskusi kelompok itu kan. Kalau uring, tapi kan nggak mungkin ya. Semoga saja nanti diskusi sama kawannya ya. Kawannya ini tinggal buka uring itu ya, salah satu. Cara kedua, pekan depan kan nanti akan saya itu. Siapa nanti akan paling tidak inilah menunjukkan kebolehannya untuk tugas ini. Saya tunjuk nanti tidak mengalami tapi saya tunjuk. Nanti dari situ kan nanti ada yang perlu ditanyakan, ada yang enggak. Dari situ aja nanti diskusinya ya. Kalau penjelasannya insya Allah kalau menurut saya sih sudah gamblang ya itu. Dan bukunya kan ada, tinggal ngurut aja kan. Ya, Excel itu tinggal ngurut aja. Ya, itu ya Mas ya. Jadi besok insya Allah ketika kawannya menunjukkan kebolehan, maka disitulah nanti saat-saat masing-masing di antara mahasiswa bisa saling menguatkan kalau itu saling. Oke. Ya Pak. Ya. Oke, terima kasih. Yang lain, halo? Cukup? Cukup. Cukup. Dan saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf ya. Tapi jalannya tak kejar-kejar. Tapi nggak apa-apa itu hanya. Agar apa? Agar kita nggak kehilangan waktu untuk diskusi apa atau materi-materi baru. Karena kan harapannya itu kalau tidak ya ada materi bukan ada sih materi baru yang harus bisa ditunjukkan. Dan ini saya tunjukkan terkait dengan pembinaan, terutama yang kawan-kawan yang dari TI itu dari TI untuk studi satu model atau model-model yang lain itu biasanya menggunakan start analysis, menggunakan structural equation modeling ya, dan jurnal-jurnal yang terkait dengan itu banyak. Sehingga itu jurnal lebih itu artinya relatif bisa di sini. Karena salah satu persyaratan Anda untuk ini dulu ya, dapat ijazah itu adalah apa? Itu ya, kan gitu kan? Ya Bapak. Iya Pak. Maka yang kawan-kawan Anda kemarin untuk mohon maaf saya ulang lagi yang untuk perancangan sistem elektronik 5 orang atau 6 orang ya.
Ya saya paksa Yang untuk menulis PTE Pak. ya Bang. Saya paksa untuk membuat jurnal. Setuju itu Pak. Ya kan ya. Ya walaupun bahasanya jurnal Sinta 5, Sinta 6 nggak apa-apa. Tidak tersingkat juga boleh. Yang penting tulis submit. Udah. Kalau sudah gitu kan, kalau terpaksa kan, kalau nggak gitu dia nggak bisa pulang. Saya kan gitu kan. Ini semuanya bisa submit. Saya tidak memasalahkan diterima atau tolak, itu urusan. Terima dan tolak itu urusan tolak. Gampang. Tapi terbukti ada yang ini ada bagusnya, yang berarti ada yang bagus. Ya, apalagi S2 itu salah satu indikator itu ya salah satu itu ada bagaimana kita bisa presentasikan atau bisa apa ya menuliskan gagasan kita. Kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf saya mungkin mohon maaf ya tentang kekurangan saya. Kalau ada apa-apa boleh Anda tanya di grup ya. Sebenarnya grup itu kan untuk media komunikasi silakan. Dan di grup itu boleh saling menjawab, tidak harus saya. Kalau misalkan ada yang melenceng ya nanti saya lanjutkan, atau bisa saja saya kurang pas jawabnya, Anda bisa menunjukkan ya. Ini kan memang ilmu kan bisa terbuka, sangat berkembang dan sangat ya. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya, semuanya oke. Saya akhiri. Tidak ada pertanyaan ya? Cukup ya? Cukup. Masih 2 menit. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang ya. Salam.